السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Insyaallah kita melanjutkan akidah Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, agar kita bisa membedakan Asy'ariyah yang muncul pada zaman sekarang dan juga sebelumnya, dan akidah yang sebenarnya oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah sendiri. Bab yang akan kita bahas yaitu masalah arkanul iman, rukun iman. Maka berkata Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wal imanu indahum, dan iman menurut ahli sunnah wal jamaah, maknanya menurut Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan juga menurut ahli hadis, menurut para sahabat dan yang lainnya, huwa al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Ta'ala, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada utusannya, wa bil qadari khairihi wa syarrihi quluwihi wa murrihi, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek, yang manis maupun yang pahit. Wa anna ma akhta'ahum, dan sesungguhnya yang luput kepada mereka, lam yakun liyusibahum, tidak akan menimpa kepada mereka. Sesungguhnya yang luput tidak akan menimpa. Wa ma asabahum, dan yang menimpa kepada mereka, lam yakun liyukhti'ahum, tidak akan meleset untuk mereka. Ini diantara akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu makna atau definisi daripada iman, yaitu iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada takdir. Cuma di sini tidak disebutkan iman pada hari akhirat, yang nanti akan dibahas sendiri oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dan iman kepada takdir ini maknanya mengimani takdir untuk yang baik maupun untuk yang jelek, atau yang dirasakan manis atau yang dirasakan pahit. Dan iman ini memang perlu kita bahas, karena banyak orang yang tidak paham dengan iman. Ada kalanya orang memahami iman itu hanya di dalam hati, seperti iman yang Murji'ah. Pokoknya hatinya iman, maka dia bukan kafir. Jadi kalau sudah hatinya iman, dia tidak sholat, dia berzina, dia mencuri, tidak ada masalahnya. Ini kelompok Murji'ah. Jadi ada orang sifatnya sekarang iman itu yang penting dalam hati. Pekerjaannya melanggar hukum Allah atau meninggalkan perintah Allah, tidak peduli. Dan iman seperti ini banyak melanda di masyarakat, termasuk iman abangan atau Islam abangan, atau istilahnya Islam KTP. Yang penting KTP-nya dia Muslim, tidak peduli dia jahil,
tahu atau tidak tahu di dalam urusan Islam. Maka ini tidak benar. Yang nomor dua, ada kalanya iman itu hanya di dalam lisan, yaitu seperti Al-Karamiyah. Maka Al-Karamiyah berpendapat bahwa iman itu yang penting sudah bersyahadat la ilaha illallah. Maka orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah cukup untuk masuk dalam surga. Tidak perlu menjalankan sholat, tidak ada faedahnya sholat, tidak ada faedahnya orang itu mengerjakan yang haram maupun mengerjakan yang makruh. Dan ini adalah kelompok yang keliru pula. Dan kelompok yang dua ini juga banyak dikagumi oleh masyarakat awam atau masyarakat, boleh dikatakan masyarakat ahli bid'ah. Yang penting bersyahadat kesana kemari la ilaha illallah, maka jaminan masuk di dalam surga. Kita tidak mengingkari kalimat la ilaha illallah karena itu tauhid, namun tidak menjamin orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia pasti iman walaupun mengerjakan perkara yang lain. Maka orang yang beriman kepada Allah Ta'ala harus ada tiga macam. Ini iman yang secara sunnah, ini namanya ajza'ul iman, bagian daripada iman. Maka bagian daripada iman ada tiga. Imanul qalbi, imannya hati, yaitu al-i'tiqad, meyakini, keyakinan di dalam hati setelah kita membaca ayatnya atau membaca hadisnya. Ini namanya imanul qalbi. Yang nomor dua harus ada imanul lisan. Maka imanul lisan adalah ikrarnya. Orang itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka orang yang hatinya yakin, dia percaya Allah Ta'ala, percaya kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mau mengucapkan lisannya, maka dia kafir. Dengan bukti bahwasanya Fir'aun itu hakikatnya dia yakin adanya Allah. Buktinya menyuruh yaitu Haman agar membangun bangunan yang tinggi untuk melihat Allah. Demikian juga Abu Talib, maka pada dasarnya dia yakin adanya Allah Ta'ala, namun karena tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka dia kafir. Oleh karena itu iman tidak cukup di dalam keyakinan hati, tetapi harus dilisankan oleh mulutnya atau diucapkan oleh mulutnya. Berucap saja seperti Karamiyah, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tapi dalam hatinya tidak beriman, maka ini munafik. Yang Allah mengatakan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ada di dalam neraka yang paling bawah. Padahal orang munafik itu sholat, siang juga berinfak, juga ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan kafir karena hatinya dia ingkar. Jadi yang diucapkan itu tidaklah dari timbul hati yang ikhlas, tetapi yang dikatakan itu lain dengan yang ada dalam hatinya. Maka orang tidak cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dituntut hatinya harus dia beriman. Dan tidak cukup orang itu meyakini di dalam hati, kemudian juga mengucapkan dengan lisan, tetapi yang nomor tiga harus mengamalkan dengan perbuatan. Wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan perbuatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya iman itu adalah amal anggota badan. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yudhi'u imanakum atau imanahum, bahwasanya Allah taala tidak menyia-nyiakan iman mereka, maknanya salat mereka. Ya, jadi iman terbagi menjadi tiga bagian. Imannya hati, yaitu meyakini setelah kita membaca Al-Quran dan hadis. Imannya lisan, mengikrarkan dengan lisannya apa yang ia yakini. Imannya anggota badan adalah mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Ini namanya bagian daripada iman. Ada lagi yang namanya yaitu arkanul iman. Arkanul iman, rukun-rukunnya.
pondasinya. Yang mana yaitu ada 6. Beriman kepada Allah, ini yang dibahas oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada utusannya, beriman kepada hari akhir, tidak disebutkan di sini, nanti dibahas yang lain. Kemudian beriman dengan qada dan qadarnya, baik yang yaitu manis maupun yang pahit, atau yang jelek maupun yang baik. Selanjutnya dijelaskan di sini. Wa qauluhu, dan juga perkataannya al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, wa anna ma akhta'ahum lam yakun liyusibahum, maka sesuatu yang meleset tidak akan menimpa kepada diri kita. Wa ma asabahum lam yakun liyukhti'ahum, dan sesuatu yang pasti terjadi tidak akan meleset. Dan ini bantahan terhadap yaitu Qadariyah, yang beberapa waktu yang lalu telah kita bahas bahwa Qadariyah itu berpendapat mereka itu yang menciptakan pekerjaan hamba. Maka ini salah. Maka seandainya orang itu bisa menciptakan pekerjaannya sendiri, tentunya tidak ada orang yang ingin kena musibah, tidak ada orang yang ingin rugi, tidak ada orang yang kena fitnah, dan tidak ada orang yang ingin dia celaka. Maka Rasulullah SAW membantah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan hadis ini sahih. Apa kata beliau? Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan ketahuilah bahwasanya yang menimpa kepadamu tidak akan meleset. Ya, dan ini pegangan yang kuat. Orang apabila dia berjuang sesuai dengan Islam, sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala, dia yaitu kena musibah, maka dia yakin dengan hadis ini bahwa sesuatu yang sudah ditakdirkan tidak akan meleset. Dan sesuatu yang meleset, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset maka tidak akan menimpa. Ya. Oleh karena itu banyak orang yang berkeinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena Allah tidak menghendakinya maka tidak terbunuh beliau. Tetapi Nabi Zakaria alaihissalam, karena takdirnya dia terbunuh, maka dibunuhnya oleh orang Yahudi. Namun perlu kita pahami bahwa takdir ini tidak akan kita ketahui kecuali setelah adanya kenyataan. Seperti malam ini kita berada di masjid, ini adalah takdir kita, takdir yang baik, karena masjid termasuk yaitu rumah yang disenangi oleh Allah, negeri atau tanah yang disenangi oleh Allah Ta'ala. Namun untuk nantinya kita tidak tahu. Makanya dengan kita tidak tahu takdir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada kita untuk memilih yang hak dan yang batil. Oleh karena itu tahu orang bahwasanya pisau itu berbahaya, maka dia tidak menunjukkan kepada perutnya. Tahu minuman yang segar itu nikmat, maka dia minum. Tahu racun itu berbahaya, maka dia tidak minumnya. Tahu bahwasanya apabila mobil berjalan dengan cepat, mereka tidak menyeberang. Jadi takdir tidak kita ketahui, namun hendaknya kita berusaha untuk berbuat baik. Dan apabila sudah berusaha berhati-hati masih meleset, maka ini namanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita terima. Karena takdir yang menimpa kepada kaum muslimin untuk menghapus dosa mereka. Dan dengan musibah ini muncul dua perkara. Pertama, muncul keputusasaan, maka dia berdosa. Karena putus asa menunjukkan dia tidak beriman dengan takdir atau tidak berharap dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Yang nomor dua, muncul kesabaran. Maka dengan sabar ini dia meyakini adanya takdir yang itu menghapus dosa mereka ketika kena musibah. Yang nomor dua, dengan sabarnya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggandakan pahalanya. Wa makna dzalika, apa maksudnya hadis ini? Annal insana idza qaddarallahu lahu, sesungguhnya manusia apabila sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala
ayyusaba bisu'in, akan ditimpa musibah, akan ditimpa sakit, akan ditimpa bencana, falaisa minal mungkini, maka tidak mungkin ayyuhti'ahu hadha su'u, meleset penyakit atau bencana ini. Ya. Jadi apabila Allah menghendaki si fulan sakit, maka tidak mungkin tidak sakit. Apabila Allah menghendaki si fulan kena musibah, maka pasti akan ada musibah. Namun karena musibah ini tidak tahu, maka kita berusaha untuk menjauhi musibah. Namun ketika sudah kita berusaha untuk menjauhi musibah, ternyata masih dapat musibah, inilah yang namanya takdir. Inilah yang namanya takdir. Kita berjalan dengan pelan, ya, di pinggir ditubruk oleh orang kendaraan, maka namanya takdir. Karena kita telah berhati-hati. Maka orang yang beriman dengan takdir, maka dia mulia hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita semuanya, yang mana orang yang beriman kepada takdir maka akan ditenangkan jiwanya. Cara musibah apapun yang menimpa sebelumnya sudah diketahui dalilnya. Bala buta yusibahu, bahkan harus tertimpa musibah apabila orang itu ada takdirnya dengan kena musibah. Wa in fa'ala ma fa'ala, sekalipun berusaha untuk membendung musibah itu tidak mungkin. Wa taharraza bima taharraza, sekalipun membuat benteng maka tidak mungkin musibah itu akan meleset apabila Allah menghendakinya. Sebagaimana contoh orang itu meninggal dunia, walaupun dibantu dengan alat apapun, kalau sudah Allah menghendaki meninggal dunia, maka harus meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah tidak bisa dikalahkan dengan kemampuan hamba. Sebaliknya, wa in qadarallahu lahu ayyu'afa min hadzal su'i, maka apabila Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang ini selamat dari musibah, selamat dari bencana, selamat dari pembunuhan, selamat dari yaitu kedaliman, fa innahu la yumkin ayyusaba bihi, maka tidak mungkin akan menimpa kepadanya. Ya, oleh karena itu kita memohon kepada Allah Ta'ala musibah yang baik, karena musibah itu sesuatu yang mengena kepada manusia. Oleh karena itu banyak orang yang dengki kepada orang yang kaya, dengki pula kepada orang yang alim. Dikira dengan hasutnya dan dengkinya itu akan menghentikan perkara, membuat hancurnya orang yang didengki atau dihasuti. Ternyata tidak berhasil, karena Allah menghendaki orang itu tetap mendapatkan satu hidayah atau kenikmatan. Sebaliknya apabila Allah menghendaki orang itu kena hasut, ya kena hasut dia. Ya, karena Allah telah menghendaki dia kena hasud. Makanya kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hasudnya orang yang ketika dia hasud. Wa ini jitama'an nasu jami'an, sekalipun manusia semuanya bergabung ala inzalihi bihi, untuk menimpahkan musibah, lam yastati'u ila dzalika sabila, maka mereka tidak mungkin akan bisa menimpakan musibah. Jadi apabila Allah menghendaki si fulan mendapatkan petunjuk, sekalipun didatangi ribuan orang untuk dibujuk supaya tetap kembali kepada bid'ahnya atau syiriknya, tidak mungkin. Ya, karena kehendak Allah tidak bisa dikalahkan dengan kehendak hambanya. Demikian juga sebaliknya, seandainya ada si fulan dia takdirnya dia tersesat, diupayakan oleh ribuan manusia untuk bisa mengarahkan dia mendapatkan petunjuk, tidak mungkin dia akan mendapatkan petunjuk. Satu contoh yaitu pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abu Talib. Ya, yang mana telah Abu Talib ini berada, yaitu menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertahun-tahun, melindungi beliau dari jahatnya saudaranya yang kafir. Namun ketika mau meninggal dunia, apa kata beliau? Qul ya ammi la ilaha illallah. Katakanlah wahai pamanku kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka indallah. Maka dengan kalimat itu aku akan beralasan di sisi Allah
taala, namun tidak berhasil, tetap kembali kepada utuhannya atau ilahnya nenek moyang mereka. Ini satu contoh. Rasulullah SAW saja tidak mampu untuk memberi petunjuk pamannya, bagaimana mampu memberi petunjuk yang lainnya. Namun beliau punya hak untuk menunjukkan jalan yang benar, tapi diterima atau tidaknya beliau tidak punya hak. Maka yang punya hak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini konsep prinsip untuk kita sebenarnya bagi yang berdakwah. Karena kita ingin berdakwah, dakwah kita itu bisa diterima oleh orang. Nah, ingin bagaimana orang mau menerima Islam baik, maka kita berdakwah pertama harus menyampaikan din, harus menyampaikan sesuai dengan sunnah. Karena ini kewajiban kita. Dan menyampaikan sunnah orang mau menerima, alhamdulillah, itu semata-mata kehendak Allah Ta'ala, bukan dari kehendak kita. Kita hanya berkeinginan. Ya. Dan apabila mereka menolak pun kita tidak berdosa, karena Allah belum menghendaki orang itu untuk mendapatkan petunjuk. Ini pentingnya kita mengimani tentang takdir khairihi wa syarrihi, khuluwihi wa murrihi. Demikian juga ya ikhwan, tadi telah dijelaskan definisi makna iman. Kemudian juga yaitu iman menurut Murji'ah, iman menurut Al-Karamiyah. Ya. Ada lagi iman yaitu menurut Khawarij atau Mu'tazilah. Maka iman menurut Khawarij atau Mu'tazilah akan hilang apabila orang itu melakukan dosa besar. Ya, sekalipun itu bukan syirik, maka ini kelompok yang tersesat pula. Maka telah dikatakan sebelumnya oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, bahwasanya al-imanu la yazul, iman itu tidak akan lenyap dengan mereka melakukan dosa besar, sebagaimana kemarin telah kita bahas. Wala yakfuruna ahadan min ahlil kiblati bidzanbin yartakibuhu. Ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan, tidak mengatakan keluarnya iman orang yang sudah bersyahadat disebabkan dengan amal jahatnya atau perbuatan dosa besarnya. Sekalipun itu perbuatan dosa besar selagi dia tidak menghalalkannya. Ya. Kemudian juga perlu dibahas pula yaitu tentang syu'abul iman. Ya. Syu'abul iman. Ada juga aslul iman. Aslul iman itu orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu asal iman. Ya. Artinya asal ini tidak akan hilang kecuali apabila ada penyebab yang menghilangkannya. Jadi orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ini adalah pokoknya. Namun iman itu nantinya akan berkembang. Jadi pokok ini akan berkembang dengan tambahnya taat, dan juga akan berkurang perkembangan iman seorang ini dengan timbulnya maksiat dari mereka. Oleh karena itu ada aslul iman, asalnya iman, dan ada arkanul iman. Ya, arkanul iman adalah rukun iman yang 6. Dan ada lagi ajzaul iman, bagian daripada iman. Bagian daripada iman itu imannya hati, imannya lisan, dan imannya anggota badan. Dan ada lagi syu'abul iman, cabangnya iman. Nah, jadi cabang iman. Jadi asalnya iman itu pokoknya diibaratkan jatuh pohon, ini asalnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan nanti ada rukun-rukunnya, yaitu ada 6. Diibaratkan bangunan, ada tiang-tiangnya. Dan nanti itu ada cabang-cabangnya, diibaratkan nanti ada jendela atau yang lainnya. Jadi iman bukan merupakan keyakinan dalam hati, tetapi juga berupa bukti amalan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Maka iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Yang mana a'laha, paling tingginya adalah la ilaha illallah. Dan juga wa adnaha, paling rendahnya dari nomor satunya la ilaha illallah, paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan bahaya yang ada di pinggir jalan atau gangguan yang ada di tengah jalan. Baik.
Syu'abul iman ini banyak sekali. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ini menunjukkan iman ada pekerjaan. Iman itu wujud perbuatan. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, disebut iman kepada Allah Ta'ala karena pangkalnya, disebut beriman kepada hari akhir karena itu imbalannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman hari pembalasan, maka dia memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu bagian daripada iman juga, itu imannya anggota badan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Jadi jangan dikira bahwa iman itu hanya ucapan asyhadu an la ilaha illallah atau beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi iman itu cabangnya banyak, asalnya tadi iman syahadat, kemudian ada cabang dan ranting-rantingnya. Di antaranya orang itu dia memuliakan tetangganya termasuk bagian daripada iman. Ini menunjukkan pekerjaan adalah bagian daripada iman. Maka orang beriman tidak beramal, maka dia tidaklah beriman. Karena Rasulullah SAW mensifati yaitu iman itu juga dengan pekerjaan. Ada lagi mensifati iman dengan lisan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau diam. Maka ini cabang daripada iman. Artinya orang yang beriman tidak cukup bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi hendaknya mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Demikian juga orang yang berbuat zina, mencuri, maka berkurang imannya. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Tidaklah orang itu akan berbuat zina ketika dia mau zina ketika ada imannya. Dan tidaklah orang itu akan mencuri ketika dia mau mencuri kalau ada imannya. Ini menunjukkan iman harus meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan gampang memanahi definisi iman. Jadi iman butuh ilmu. Butuh ilmu. Karena iman meyakini, mengimani. Kalau kita tidak punya ilmu, apa yang mau kita imani? Apa yang kita meyakini? Jadi pokoknya iman adalah ilmu. Oleh karena itu ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW ayat tentang al-ilmu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menggandingkan iman dengan amal saleh disebabkan karena sebelumnya adalah ilmu. Sebagaimana perkataan Al-Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Maka ilmu itu harus didahulukan, harus dicari sebelumnya, sebelum orang itu berbicara dan beramal. Ini pentingnya apabila kita ingin menjadi orang yang bertambah imannya, maka kita hanya menuntut ilmu. Nah, jadi cabang iman ini banyak sekali. Ada kalanya melaksanakan yang wajib dan ada kalanya melaksanakan yang sunnah. Nah, dan ada kalanya meninggalkan yang haram dan ada kalanya meninggalkan yang makruh. Maka ini bagian daripada cabang iman. Maka orang mukmin adalah orang yang berilmu. Orang mukmin adalah orang yang mengimani ilmu Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mukmin adalah orang yang meyakini setelah mengilmui dari Al-Quran dan
sunnah. Orang mukmin adalah orang yang mengamalkan yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan juga yang makruh. Ini adalah makna daripada cabang iman itu sendiri, agar kita bisa memahami dengan baik. Kemudian berikutnya, setelah kita pahami tentang arkanul iman, sekarang arkanul Islam. Wal Islamu huwa an yashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya Islam itu apabila orang itu bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ala ma jaa fil hadis, sesuai yang ada di dalam hadis. Jadi untuk menentukan si fulan muslim apabila dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu Yahudi bukan orang muslim, bukan orang mukmin dia. Karena orang mukmin harus beriman kepada utusan Allah Ta'ala. Mengimani satu utusan harus semua utusan diimani. Mengingkari satu utusan, mengingkari semuanya. Ya, mengingkari semuanya. Oleh karena itu di sini dijelaskan orang itu dikatakan muslim apabila bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bedanya Islam dengan iman. Maka iman adalah pekerjaan hati yang banyak menjurus kepada hati. Sedangkan Islam banyak pekerjaan secara dohir. Namun apabila disebut Islam saja mengandung makna iman. Karena pekerjaan salat, pekerjaan syahadat tidak diterima apabila hatinya tidak iman. Ya. Jadi apabila disebut Islam berarti harus iman. Apabila disebut iman saja berarti harus Islam. Apabila disebut dua-duanya iman dan Islam, sebagaimana pertanyaannya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal imanu mal Islam. Maka yang dimaksudkan iman adalah pekerjaan hati, yang dimaksudkan Islam adalah pekerjaan zahir. Lalu dijelaskan di sini. Tadammanat hadhil kalimatul azima nafyan wa isbatan. Fanafat al-uluhiyata an kulli ma siwallahi biqaulihi la ilaha wa asbatat al-uluhiyata lillahi wahdahu biqaulika illallah. Maka makna syahadat la ilaha illallah yang harus kita pahami ya, mengandung dua pokok ya, yang sangat besar. Pertama, la ilaha, tidak ada sesembahan, berarti menolak semua selain Allah. Tidak boleh kita minta kepada nabi, minta kepada jin, minta kepada dukun, minta kepada malaikat. Karena ilah maknanya ma'bud ya, makna yang ditaati, yang disembah, yang dimintai pertolongan, yang diistighosai, yang diisti'adai, dan yang diisti'anai. Jadi makna kalau kita bersyahadat la ilaha illallah ada dua perkara. Pertama, la ilaha, kita harus membersihkan semua sesembahan selain Allah. Tidak minta kepada selain Allah, tidak minta perlindungan kepada selain Allah, tidak juga berharap kepada selain Allah. Kemudian illallah, hanya menetapkan ibadahnya kepada Allah. Ini makna la ilaha illallah. Makanya perlu dipahami syahadat ini. Karena syahadat bukan hanya untuk diucapkan, tetapi harus dibuktikan dengan amalan. Maka orang kafir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas sofa, ya ma'syarul Arab, ya ma'syarul Quraisy, qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, mereka marah. Karena mereka paham dengan bahasa Arab. Karena mereka mengerti makna la ilaha illallah, berarti menurut pemahaman mereka yang benar bahwa mereka harus meninggalkan kuburan Lata, tidak boleh minta kuburan Uzza, tidak boleh berziarah kepada kuburan Manat dan juga yang lainnya. Jadi semua harus dibersihkan, tidak boleh minta kepada sihir, patung, ke paranormal, dukun, tidak boleh. Ini pemahaman mereka, dan itu pemahaman yang benar ya.
Jadi makna la ilaha illallah ada dua pokok yang harus kita pahami. Pertama, menolak sesembahan selain Allah. Yang nomor dua, hanya menetapkan yang disembah, yang dimintai, yang diharapi, yang ditakuti, yang dicintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala raiba anna syahadata la takunu syahadatan illa idza kanat an ilmin wa yakinin wa sidqin. Ini kalimat yang sangat mulia. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya persaksian syahadat kita itu harus didasari dengan ilmu. Jadi maknanya kita ketika bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, ini mengerti apa tidak maknanya? Kalau sudah dimengerti maknanya wa yakinin, kita yakin apa tidak? Karena orang mengetahui sesuatu belum tentu dia yakin. Yang nomor tiga, wasidkin, dan harus dibuktikan dengan kebenaran. Dia mau membenarkan dengan amalan, dengan ucapan apa tidak. Ya, jadi kita tidak hanya cukup asyhadu an la ilaha illallah. Makanya apabila ada orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Buddha mau masuk Islam, itu harus di training dulu. Ya, rasanya di training atau diberi pelajaran dulu, dimengertikan dulu. Kalau mengucapkannya gampang, la ilaha illallah. Ya. Jadi difahamkan kalau kalian masuk Islam ini makna la ilaha illallah, berarti engkau harus meninggalkan minta kepada ahli kubur, minta kepada jin, meninggalkan semua yang kamu sembah, semua yang kamu mintai. Yang nomor dua, kamu harus minta hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, ditabarkan kepada dia mau apa tidak, dan harus melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sekiranya mampu meninggalkan larangan Allah Ta'ala, maka perlu dinasihati dulu, perlu dikasih wawancara. Adapun bangsa Arab dia masuk Islam itu tidak ada satu urusan, karena mereka sudah paham, ya. Mereka itu sudah mengerti. Jadi kalau masuk Islam seperti seperti Umar bin Khattab, ya, tidak langsung mengucapkan syahadat la ilaha illallah, ditimbang dimengerti dulu ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah yakin paham ini bukan tukang sihir, ini bukan penyair dan yang lainnya, yakin tidak ada syubhat, baru bersyahadat la ilaha illallah. Demikian juga sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, demikian juga Khadijah radhiyallahu anha, demikian juga Bilal. Maka apabila kita mengislamkan seorang, maka hendaknya kita memahamkan makna yang sebenarnya. Ya, kalau perlu dibuatkan buku syahadat la ilallah. Makna syahadat la ilallah itu ada, dan insyaallah sudah diterjemahkan. Disuruh membaca dulu berkali-kali, kemudian apabila sudah paham, dia yakin bahwasanya dia mau pindah agama ini memang betul dengan pemahaman, bukan hanya ikut-ikutan, tapi dengan keyakinan yang benar, maka insya Allah akan kuat dia imannya. Baik. Wa amma ma'al jahli bimaknaha wa syakki. Adapun orang membaca la ilaha illallah, dia tidak tahu artinya. Wa syakki, dan ragu-ragu, yang penting ikut-ikutan, fala tu'tabaru, maka tidak ada artinya. Wala tanfa'u, dan tidak ada manfaatnya. Makanya sekarang banyak orang bersyahadat satu hari, bersyahadat la ilaha illallah ribuan kali, tetapi tidak merubah sikapnya. Masih saja berbuat syirik, masih saja mengamalkan bid'ah, masih saja mengerjakan maksiat, padahal yang dibaca la ilaha illallah ribuan kali. Kenapa? Karena tidak memahami makna, atau paham makna tapi tidak mau menerima. Ya, tidak mau menerima. Makanya tadi syaratnya ana ilmin wa yakinin wa sidqin. Maka harus dipahami syahadat ini. Setelah dipahami, dia tidak ada keraguan. Nah, yakin apa enggak dengan makna seperti ini? Kalau dia yakin, maka harus dibuktikan dengan amalan. Ya. Maka dengan keyakinan hati itu membuat mantapnya untuk orang berbuat. Ya. Membuat mudahnya orang itu untuk melangkah. Fayakunu syahidu kadiban, maka orang bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tidak sama maknanya, berarti dia itu pendusta. Ya,
sekalipun dia mengaku tidak berdusta, tapi pendusta. Karena apa? Orang berkata harus paham maknanya, orang berbicara harus paham maknanya. Kalau tidak berarti dusta. Dusta itu hanya menyelisih apa yang dikatakan dengan perbuatannya, ya. Menyelisih apa yang dikatakan dengan kenyataannya. Kadhiban li jahlihi bimakna alladhi syahida bihi, berarti dia itu dusta dikarenakan dia tidak memahami maknanya, walaupun dia tidak merasa dirinya berdusta. Fakam dalla bisababi dzalika, berapa banyak orang tersesat. Man dalla wa humul aksarun, tersesat orang yang banyak. Faqallabu haqiqatal makna, mereka membolak-balik makna yang sebenarnya. Mestinya syahadat la ilaha illallah itu yang dipanggil hanya Allah ya Rabbi, yang diminta hanya Allah Ta'ala, yang ditawakali hanya Allah Ta'ala. Karena mereka fahamnya, tapi karena tidak faham maka berbalik tawakalnya kepada orang mati, tawakalnya kepada jin, tawakalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawakalnya kepada malaikat. Karena apa? Karena orang tidak paham. Jadi amal orang itu baik karena dia mengerti. Fa'asbatul uluhiyata al-manfiyata liman nafiyat anhu minal makhlukina arbabal kuburi wal masyahidi wat tawahiti wal asjari wal ahjari wal jinni wa ghairi dalika. Akhirnya mereka itu menetapkan sesembahan yang itu ditiadakan oleh Allah Ta'ala. Mereka menetapkan sembahan kepada makhluk, sehingga mereka itu minta-minta kepada ahli kubur, arbabil kuburi wal masyahidi, dan juga kepada yaitu prasasti dan juga yang lainnya, wat tawahidi, dan kepada tauhid-tauhid, wal asjari, dan minta kepada pohon-pohon, wal ahjari, dan minta kepada batu-batu, wal janni, dan minta kepada jin, wa ghairi dzalika, dan selain itu, wattakhadhu la dzalika dinan, dan mereka menjadikan seperti ini sebagai agama, sebagai ibadah. Jadi mestinya ibadahnya kepada Allah Ta'ala, tapi mereka beribadah kepada jin, beribadah kepada tumbuh-tumbuhan dan batu, dan juga ya hanya beribadah, hanya berdoa. Bagi ikhwan ini keterangan singkatnya berkenaan dengan pentingnya kita memahami akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah disampaikan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berkenaan dengan arkanul iman wa arkanul Islam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.